lagi kita mau saat teduh, kita mau mendengar firman Tuhan, habis firman itu kita mau menyembah Tuhan ya. Semuanya bisa tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, kami datang kayak mau menyembah-Mu Tuhan, kayak mau menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh saat teduh. Terima kasih kami tahu kalau Engkau Allah yang dekat. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ini kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami dekat padamu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan,
menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu untuk menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Yesus, haleluya. Tinggal dalam hadirat-Mu, itu kerinduan setiap kami, ya Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Mari terus menyembah. Hiramaya nana namaya 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 su. Hiramaya namaya 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 namaya. Oh, haleluya. Hiramaya namaya 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 namaya. Shikana maya namaya 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 namaya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, hadirat-Mu itu kesukaanku. Shikana maya nana ya namaya 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 nana. Oh, mari semuanya angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang baik. Kami senang Tuhan setiap kali kami datang di hadirat-Mu. Kami kembali dikuatkan, kami mengalami Engkau dan sukacita-Mu membuat kami menjadi pribadi yang berbeda setiap hari, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, beritahu kami lewat kebenaran firman-Mu, apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami lakukan di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita mau sama-sama buka di Amsal 15, baca ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh ya, bergantian nanti kakak baca yang ayat pertama, teman-teman bisa gantian baca ayat yang kedua ya, yang genap. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah.
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ayat 7, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Kalau baca dari ayat per ayat, ada banyak hikmat-hikmat yang tertulis di Alkitab ini tentang menjaga lidah. Ada banyak juga yang tentang menjaga hati, tapi hari ini kita lagi belajar tentang, oh ternyata lidah itu sepenting itu ya. Sampai banyak banget nih lidah orang bijak seperti apa, lidah yang lembut seperti apa, bibir orang bijak seperti apa. Setiap hal yang keluar dari mulut kita itu gak bisa terulang. Apa yang sudah keluar itu yang diterima orang sekitar kita yang paling dekat, keluarga, teman gitu ya. Atau mungkin orang yang baru kita kenal. Bahkan orang yang gak kita ajak ngomong. Mungkin orangnya ada di meja sebelah kalau kita lagi makan gitu ya di restoran. Orangnya di meja sebelah, tapi apa yang kita keluarkan itu bisa didengar sama orang lain. Dan setiap hal yang keluar kalau itu bukan membangun pasti itu meruntuhkan. Nah berhati-hati dengan lidah karena kita bisa minta maaf sih kalau kita salah ngomong. Tapi kalau itu udah terlanjur melukai seseorang, membuat seseorang merasa dibully atau membuat seseorang merasa dihina. Wah di titik itu lebih dari sekedar sorry. Jadi lebih baik sebelum kita menyakiti, kita memberikan kata-kata kepada setiap orang yang kita temui dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang kata Amsal itu pengetahuan, penuh pengetahuan dan kehidupan. Jadi kalau kita ngomong pengetahuan dan kehidupan, pasti itu berdasarkan kebenaran. Pengetahuan akan firman dan juga kehidupan. Kehidupan itu ngomong membangun seseorang, bukan malah menjatuhkan dia. Apalagi kalau kita ngomongnya di depan semua orang. Dan semua orang ketawa karena perkataan kita tentang orang tersebut. Berhati-hati juga ketika kita berkata-kata bukan malah memicu emosi dan membuat keadaan semakin runyam, semakin parah. Karena kata-kata kita mungkin gak sampai membentak. Tapi sekali kita keluarkan itu rasanya langsung membuat semua orang jadi ingin marah balik sama kita. Kalau keadaannya sedang tidak baik, keadaannya sedang kacau di rumah, kamu melihat orang demi satu saling bertengkar atau nadanya tinggi, jadilah pembawa kasih di keluargamu dengan kata-kata yang lemah lembut. Makanya firman Tuhan bilang kata-kata yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Kegeraman itu kemarahan. Jadi kalau orang ada yang marah sama kamu, misalnya kamu dimarahin gitu ya karena salah. Jangan dibalas dulu, diam dulu, tahan dulu, jawab dengan lemah lembut. Jawab dengan penuh kasih ya. Karena kalau perkataannya makin pedas, itu justru akan membuat orang lain marah. Berhati-hati dengan perkataan, karena dari situlah kamu bisa kelihatan anak Tuhan atau bukan. Dan buah kamu juga kelihatan dari perkataan. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Kita berdoa sama-sama minta Tuhan jagai supaya yang keluar itu tidak menajiskan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan ingatkan kami. Berjaga-jagalah di pintu bibir kami Tuhan, supaya setiap kata-kata yang keluar itu bukan malah membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kata-kata kami akan mendatangkan kasih karunia untuk orang-orang di sekitar kami. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan yang mendatangkan sukacita, yang membangun kehidupan orang lain, bukan malah mendatangkan amarah. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai hati kami, jagai perkataan kami, jagai pikiran, perasaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa, amin. Amin. Sangat diberkati ya, diingatkan untuk benar-benar memakai perkataan kita itu untuk menjadi berkat. Sebentar lagi praktek yuk. Kakak tunggu ya, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Kalian tuliskan kata-kata berkat. Kalian tuliskan kata-kata berkat dari kalian untuk keluarga, misalnya keluargaku akan sehat, akan misalnya kalau misalnya kalian sedang berdoa untuk
memiliki rumah, kalian juga bisa tulis suatu hari keluargaku akan punya rumah. Ucapkan berkat daripada komplain ya kan. Kalian bisa ucapkan berkat juga untuk sekolah kalian. Kalian juga bisa ucapkan berkat, tulis kata-kata berkat untuk negara Indonesia. Negara Indonesia juga butuh loh kata-kata berkat kita. Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa kita, kata-kata berkat yang kita ucapkan untuk orang lain. Amin, Gak Stop Agent ya. Nanti kakak tunggu ya, nanti kakak akan baca satu-satu. Kalian tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Saat Teduh Jumat depan. God bless you. Bye. Bye-bye.